Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang diberikan oleh Ibu dosen kami. Dan sebelum menjelaskan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Erkonis Mandut. Saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan saya kuliah di Universitas Pegiri Mariwa Indonesia. Dan saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada konsep dasar pengembangan pribadi dalam profil konseling. Di dalam materi ini ada beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada konsep dasar, meliputi identitas diri dan identitas profesi konseling, yaitu memahami diri dan peran sebagai konseling profesional. Yang kedua, konselor sebagai pribadi dan profesi, yaitu menampilkan diri sebagai teladan dan memahami peran dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga ada eksplorasi pengalaman, yaitu pentingnya memahami pengalaman dan proses konseling untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga ada nilai-nilai konselor, yaitu memahami peran nilai-nilai dalam proses konseling dan bagaimana mengelolanya. Dan yang berikut ada urgensi pengembangan pribadi. Yang pertama ada kualitas pribadi konselor, yaitu menjadi figur yang dapat menampilkan diri sebagai teladan dan memiliki kompetensi yang baik. Dan yang kedua ada etika profesi, memahami kode etik profesi dan pentingnya pengalaman keilmuan khususnya kajian dan etika profesi konseling. Yang ketiga ada isu-isu etik, yaitu menghadapi isu-isu etik dalam praktik konseling dan memahami sikap konselor yang tepat dalam perspektif lintasan budaya. Dan yang berikut ada manfaat pengembangan pribadi. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan konseling. Yang kedua, meningkatkan kompetensi konselor. Yang ketiga, membantu konselor menghadapi isu etik dan profesionalisme dalam praktik konseling. Materi yang kedua, peran konselor dalam berbagai layanan dapat bersifat tergantung pada konteks dan kebutuhan klien. Berikut ada beberapa contoh peran konselor dalam berbagai layanan. Yang pertama itu ada peran konselor dalam layanan konseling. Ada beberapa aspek juga di sini. Yang pertama ada membantu klien memahami diri sendiri, yaitu konselor membantu klien memahami kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan mereka. Yang kedua, mengembangkan strategi coping, yaitu konseling membantu klien mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran diri, yaitu konselor membantu klien memahami pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Yang berikut ada peran konselor dalam layanan bimbingan. Yang pertama, membantu siswa memahami potensi diri, yaitu konselor membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kedua ada mengembangkan rencana karir, yaitu konselor membantu siswa mengembangkan rencana karir dan memilih jalur pendidikan yang tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan hidup, yaitu konselor membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti komunikasi dan kerjasama. Dan yang berikut ada peran konselor dalam layanan dukungan. Yang pertama, membantu klien mengatasi krisis, yaitu konselor membantu klien mengatasi krisis seperti kehilangan atau trauma. Yang kedua, meningkatkan dukungan sosial, yaitu konselor membantu klien mengembangkan jaringan dukungan sosial yang kuat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan coping. Konselor membantu klien mengembangkan keterampilan coping untuk mengatasi stres dan kesulitan. Yang berikut adalah dalam berbagai layanan konselor berperan sebagai, yang pertama itu adalah
pendengaran aktif. Konselor mendengarkan klien dengan empati dan memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, fasilitator. Konselor membantu klien memahami diri sendiri dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, ada pemberi dukungan, yaitu konselor memberikan dukungan emosional dan membantu klien mengatasi kesulitan. Oke, baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep kesadaran diri dan refleksi. Di dalam materi ini ada dua konsep yang saling terkait dan penting dalam pengembangan pribadi dan profesional. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai, dan tujuan. Konsep kesadaran diri ini memungkinkan individu untuk yang pertama itu memahami motivasi dan kebutuhan, yaitu mengerti apa yang memotivasi dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, mengenal emosi dan pikiran. Mengerti bagaimana emosi dan pikiran mempengaruhi perilaku dan keputusan. Dan yang berikut ada refleksi. Refleksi adalah proses berpikir kritis tentang pengalaman, tindakan, dan keputusan. Refleksi ini memungkinkan individu untuk yang pertama itu menganalisis pengalaman, memahami apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana dapat ditingkatkan. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan bagaimana mengembangkannya. Yang ketiga ada mengembangkan pembelajaran, yaitu mengambil pembelajaran dari pengalaman dan menggunakannya untuk meningkatkan diri sendiri. Yang berikut ada manfaat kesadaran diri dan refleksi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri, yaitu meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, yaitu meningkatkan keterampilan dalam mengolah emosi, pikiran, dan perilaku. Yang ketiga, meningkatkan kinerja, yaitu meningkatkan kinerja mencapai tujuan dengan lebih efektif. Yang keempat, mengembangkan pertumbuhan pribadi, yaitu meningkatkan pertumbuhan pribadi dan profesional melalui pelajaran dan pengembangan. Dengan demikian, kesadaran diri dan refleksi adalah dua konsep yang penting dalam mengembangkan pribadi dan profesional, memungkinkan individu untuk memahami diri sendiri, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kinerja. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu strategi regulasi emosi. Strategi regulasi emosi ini memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama ada kesadaran emosi, yaitu mengenal dan memahami emosi sendiri dan klien. Yang kedua ada pengelolaan stres, yaitu menggunakan teknik pengelolaan stres seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan. Yang ketiga, empati, yaitu menggunakan empati untuk memahami perasaan klien dan mengembangkan hubungan yang baik. Yang keempat ada batasan diri, yaitu menetapkan batasan diri yang jelas untuk menjaga keseimbangan emosi. Yang kelima ada refleksi diri, yaitu melakukan refleksi diri untuk memahami emosi dan reaksi sendiri. Dan yang keenam, membangun jaringan dukungan, yaitu kita membangun jaringan dukungan dengan kolega atau supervisor untuk berbagi pengalaman dan menetapkan dukungan. Yang ketujuh ada pengembangan diri, yaitu mengembangkan diri sendiri melalui pelatihan atau workshop atau pendidikan lanjutan. Dan manfaat strategi regulasi ini yang pertama itu meningkatkan kesadaran emosi, yaitu meningkatkan kesadaran emosi sendiri dan klien. Dan yang kedua mengurangi stres, yaitu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga meningkatkan hubungan, yaitu meningkatkan hubungan dengan klien dan kolega.
Dan yang keempat ada meningkatkan kinerja, yaitu meningkatkan kinerja dan efektivitas sebagai konselor. Dan dengan menggunakan strategi regulasi emosi ini, konselor dapat meningkatkan kesadaran emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugasnya. Dan masuk ke materi yang kelima, itu prinsip etika konselor. Prinsip etika konselor ini juga memiliki beberapa aspek yang penting. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak membagikan tanpa izin, karena itu bisa juga merusak harga diri klien. Dan yang kedua ada keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua klien. Yang ketiga ada autonomi, yaitu menghormati hak klien untuk membuat keputusan sendiri dan mengambil tanggung jawab atas kehidupannya. Dan yang berikut ada keterbukaan dan kejujuran, yaitu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan klien tentang proses konseling dan batasan-batasan yang ada. Dan yang keempat ada kompetensi, memiliki kompetensi dan kualitas yang menandai untuk memberikan layanan konseling yang efektif. Dan yang kelima ada penghormatan terhadap martabat, yaitu penghormatan martabat dan hak-hak klien sebagai individu. Dan di sini juga ada manfaat prinsip etika konselor. Yang pertama meningkatkan kepercayaan, yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap konselor dan proses konseling. Yang kedua melindungi klien, yaitu melindungi klien dari kerugian atau bahaya yang dapat disebabkan oleh tindakan konselor. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas, yaitu meningkatkan efektivitas konseling dan hasil yang dicapai. Yang keempat ada membangun regulasi, yaitu membangun regulasi sebagai profesional yang dapat dipercayai dan berintegritas. Dan dengan mematuhi prinsip etika konselor ini, konselor dapat memungkinkan kepercayaan klien, melindungi klien, dan meningkatkan efektivitas proses konseling. Dan kita memasuki materi yang keenam, yaitu tanggung jawab profesional dan kode etik. Di sini juga ada dua konsep yang saling terkait dan penting dalam menjalankan proses konseling. Yang pertama adalah tanggung jawab profesional konselor, yaitu meliputi yang pertama memberikan layanan yang berkualitas, yaitu memberikan layanan yang konseling yang efektif dan berkualitas kepada klien. Yang kedua mengikuti standar profesi, yaitu mengikuti standar profesi dan kode etik yang berlaku dalam profesi konseling. Yang ketiga mengembangkan kompetensi, yaitu mengembangkan kompetensi dan keterampilan profesional melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan. Yang keempat ada menghormati hak klien, yaitu menghormati hak-hak klien dan memastikan bahwa klien menerima perlakuan yang adil dan hormat. Yang berikut ada kode etik. Kode etik juga meliputi yang pertama ada kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak membagikan tanpa izin. Yang kedua ada keadilan, memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua klien. Yang ketiga ada kompetensi, memiliki kompetensi dan berkualitas yang menandai untuk memberikan layanan konseling yang efektif. Yang keempat penghormatan terhadap martabat, yaitu menghormatkan martabat dan hak-hak klien sebagai individu. Dan di sini juga ada manfaat tanggung jawab profesional dan kode etik. Yang pertama meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan yaitu meningkatkan kepercayaan klien terhadap konselor dan proses konseling. Yang kedua melindungi klien. Melindungi klien dari kerugian atau bahaya yang dapat disebabkan oleh tindakan konselor. Yang ketiga meningkatkan efektivitas, yaitu meningkatkan efektivitas profesi konseling dan hasil yang dicapai.
Dan yang keempat ada membangun regulasi, yaitu membangun regulasi konselor sebagai profesional yang dapat dipercayai dan berintegritas dengan mematuhi tanggung jawab profesional dan kode etik. Ini, konselor dapat meningkatkan kepercayaan klien, melindungi klien, dan meningkatkan efektivitas profesi konseling. Dan yang berikut kita masuk ke materi yang ketujuh, ada teknik komunikasi efektif dalam hubungan konseling. Di dalam materi ini juga kita bisa menjelaskan tentang seberapa pentingnya untuk membangun hubungan yang baik antara konselor dan klien. Dan berikut ada juga beberapa teknik komunikasi efektif yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada teknik komunikasi efektif. Yang pertama ada aktif mendengarkan, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami apa yang dikatakan klien. Yang kedua, empati, menunjukkan empati dan memahami perasaan klien. Yang ketiga, keterbukaan, yaitu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan klien. Yang ketiga ada penggunaan bahasa yang jelas, yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh klien. Yang kelima ada nonverbal, yaitu menggunakan komunikasi nonverbal seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah untuk menunjukkan perhatian dan empati. Yang keenam ada refleksi, yaitu menggunakan refleksi untuk memahami dan mengulangi apa yang dikatakan klien. Yang ketujuh ada pernyataan terbuka, menggunakan pernyataan terbuka untuk memfasilitasi diskusi dan memahami klien lebih baik. Dan yang berikut juga ada manfaat teknik komunikasi efektif ini. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan, yaitu meningkatkan kepercayaan klien terhadap konselor dan proses konseling. Yang kedua, meningkatkan pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman konselor tentang klien dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas, yaitu meningkatkan efektivitas proses konseling dan hasil yang dicapai. Yang keempat, ada membangun hubungan yang baik antara konselor dan klien. Dan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif ini, konselor dapat membangun hubungan yang baik dengan klien, meningkatkan pemahaman, dan meningkatkan efektivitas proses konseling. Dan yang berikut kita memasuki materi yang ke-8, yaitu pengembangan empati dan keterampilan mendengar aktif. Pengembangan empati dan keterampilan aktif ini juga sangat penting dalam konseling untuk membangun hubungan yang baik dengan klien dan memahami keputusan mereka. Berikut juga ini ada beberapa cara untuk mengembangkan empati dan keterampilan mendengar aktif. Yang pertama itu ada pengembangan empati. Pengembangan empati ini juga ada beberapa aspek penting. Yang pertama ada pemahaman perspektif klien, yaitu berusaha memahami perspektif dan perasaan klien tanpa menghakimi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang empatik, yaitu menggunakan bahasa yang empatik dan menunjukkan perhatian terhadap klien. Dan yang ketiga, mengikuti perasaan klien, yaitu mengakui perasaan klien dan menunjukkan bahwa Anda memahami bagaimana mereka merasa. Dan yang keempat ada mengembangkan kesadaran diri, yaitu mengembangkan kesadaran diri tentang perasaan dan kebutuhan dan sendiri untuk memahami klien lebih baik. Yang berikut ada pengembangan keterampilan mendengar aktif. Yang pertama ada memberikan perhatian penuh. Dengan memberikan perhatian penuh, kita dapat memberikan perhatian penuh kepada klien dan menghindari gangguan. Yang kedua ada menggunakan bahasa nonverbal, yaitu menggunakan bahasa nonverbal seperti kontak mata dan bahasa tubuh untuk yang menunjukkan perhatian. Dan berikut juga ada manfaat pengembangan empati dan keterampilan mendengar aktif. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan, yaitu meningkatkan kepercayaan klien terhadap konselor dan profesi konseling. Yang kedua, meningkatkan pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman konselor tentang klien
dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas, yaitu meningkatkan efektivitas konseling, proses dan hasil yang dicapai. Dan dengan mengembangkan empati dan keterampilan mendengar aktif, konselor dapat membangun hubungan yang baik dengan klien, meningkatkan pemahaman dan meningkatkan efektivitas profesi konseling. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan.